Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rekan sahabat sadayana nu sami-sami hadir dina acara diskusi kali kajian. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini meskipun belum malam bulan purnama, kita masih diberikan kesehatan dan panjang usia sehingga berkumpul dalam lingkaran seperti biasa. Setelah kemarin kita bersilaturahim ke pesantren Sabilul Taqib. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tabiin semuanya. Mengawali acara ini seperti biasa, marilah kita sama-sama buka dengan bacaan surah Fatihah dan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wasallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wasallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pak Denny. Waalaikumsalam. Rekan sadayana di malam Kamis sebelum kita ke PSM simkuring ngadugikeun perkawis hawarikul adat atau hal-hal yang keluar dari kebiasaan. Nah, kemudian minggu-minggu kamari saya melihat ada beberapa fenomena yang lumayan menarik lagi-lagi di dunia medsos. Munculnya sebuah fenomena lama tetapi muncul kembali, misalkan tentang beberapa praktisi atau ahli memunculkan adanya praktek-praktek di luar nalar, di luar kebiasaan, dan itu menarik. Kita masuk di masa
lebih daripada modern. Upami modern biasanya ditandai dengan kehidupan yang sistematis, serba sistematis, canggih, terstruktur, kemudian objektif, selalu menghadirkan orang lain untuk sebuah kebenaran, untuk sebuah benar. Bisa disebut postmodern, neo modern, atau new modern, tapi senes new normal. Jadi begini, tengah sepertos kieu masih kena muncul hal-hal yang seperti itu, gitu kan? Dina alam rasional semua sedang memperlihatkan kehebatan akal pikiran, tetapi muncul fenomena-fenomena di mana ternyata orang-orang yang mencari sesuatu yang luar biasa, gitu kan? Berarti lamun ditarik mah linier dan tidak linier. Biasanya kita dalam garis linier kan, dagang, terus lama kelamaan tina dagang menghasilkan keuntungan ngumpul, jadilah saudagar kaya, gitu kira-kiranya. Sekolah, belajar di PAUD, kemudian ke SD, ke SMP, ke SMA, ke perguruan tinggi, ilmuwan, jadilah orang yang berilmu sesuai dengan spesifikasinya. Dan banyak hal lain yang sifatnya linier sesuai dengan garis untuk masuk pada satu titik. Nah, berbicara hal itu, tapi ternyata ada hal-hal yang tidak linier. Orang mengambil jalan pintas, jalur biasanya tidak macarana supaya benghar, tapi proses ikhtiarnya itu jalur yang tadi itu diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Macarana bisa sampai pada posisi struktural, jabatan, atau apapun, tapi jalur linear diperpendek atau dihilangkan, dan mencari pihak ketiga. Nah, ini mencari pihak ketiga untuk bisa membantu itu. Saha pihak katilu teh, gitu kan? Saha pihak katiluna? Apakah Tuhan atau hal lain atau makhluk lain yang bisa mengantarkan itu? Kemarin dibahas tentang sihir ya, tentang sihir, fenomena sihir. Nah, malam ini simkuring badai ngadugikeun beberapa dalam tentang hal-hal yang tidak linear tadi, yang tidak linear, anu teu pakai garis eta, macam-macamnya, media-medianya kan dianya percaya terhadap luar biasa itu hukumnya wajib, tetapi mempercayai hal yang luar biasa itu mempunyai efek, mempunyai asar, itu tidak. Sepertos kanu goib, Baqarah awal-awal kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kepercayaan kita terhadap hal yang gaib itu wajib, karena memang Allah diinformasikan dalam Quran itu begitu banyak, maka wajib kita percaya adanya yang gaib. Tetapi
keberadaan yang goib itu sama dengan keberadaan yang dohir seperti kita. Artinya mungkinul wujud, adanya itu mungkin, bukan sesuatu yang wajib gitu. Nah ini orang bisi aya engke aya nu gaduh referensi nu sanes tentang sihir ini, mangga kayak dibugikeunnya bisi pernah maca di nu sanes atau pernah melihat ini jenisnya termasuk apa gitu kan. Karena tidak semata-mata ini diungkap dalam sebuah, pasti ada prakteknya gitu lah, pasti ada prakteknya gitu. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan simia, sihir simia. Kukuring dibaca timbul dari tanah dan isinya seperti watak batu Sulaiman, watak minyak Ja'faron, atau kalimat tertentu yang dengan watak-watak tersebut, itu namanya simia. Jadi sihir menggunakan media tanah atau yang ada di dalam perut bumi lah, katakan perut bumi. Berarti akan aya naon wae tadi jerona teh. Nu apal urang mah kan sabaraha sih kieu ada nu nampak kumpul nu katingali nu teu nampak mah teu katingali gitu kan. Aya batu, aya minyak dan lain sebagainya. Itu namanya sihir simia. Jadi aya bentuk sihir sapertos kitu, menggunakan media itu, menggunakan media yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam tanah. Kamu kemarin pas waktu kan ayat 2-nya pas waktu tren Batu Ali waktu tren kan kamarnya. Nah, kan ayat 2 terbagi 2 orang. Ayat just bisnis gitu kan. Yang satu bisnis pokoknya si batu tersebut mempunyai nilai estetika dan mempunyai harga. Geus we tapi pokoknya bisnis we gitu kan. Teu aya hubunganana apakah batu itu mempunyai apa kan teu aya seperti biasanya aya mau ini mah bisnis we gitu kan, karena batunya bagus, diambilnya dari mana, mempunyai nilai ekonomi gitu kan. Tetapi di sisi lain aya loh anu menggunakan itu dengan hal yang bersifat mistik gitu loh, aya. Jadi eta mah komunitasnya ya deui beda deui gitu. Jadi anu percaya kanu gitu pasti nyambungnya jeung kitu deui gitu. Anu bisnis hanya sekedar bisnis ya nyambungnya jeung sekedar bisnis gitu. Nah itu bisa dipakai media. Ya tentu pihak ketiga itu yang masuk dalam media itu alhamdulillah mengizin kan. Jadi sebutnya odam, kodim, kan, atau kodim apalah. Kalau watak tanah tersebut sifatnya biasa, yakni bertalian dengan adat, itu bukan sihir. Seperti tanah ini cocok kalau ditanami sayur atau jeruk dan sebagainya. Aya persambungan, aya hal-hal nu sifatna nyambung. Aya ilmiahna. Lamun berhubungan dengan ilmiah, adat yang bersifat ilmiah. Contoh kieu Pak Deni ngadamel sumur, ngadamel sumaro ceritanya menentukan titik air kan. Nah, menentukan titik air, nah kemudian mendatangkan orang yang punya analisa terhadap tanah. Kayak persambungannya misalkan pakai media daun gini kayaknya. Pakai daun ya. Si daunnya teh misalkan disimpan kayak lamun nibun rada cairan nibunna berarti kadar cair di jerona
ageng gitu kan. Namun ternyata si cai tersebut kadar ibunya kecil, berarti kadar airnya di bawahnya berarti kecil gitu kan. Kita mah aya persambunganana gitu, jadi masalah itu bukan masuk karena kategori sihir gitu. Sabab aya sesuatu yang nyambung, namun itu nyambung mah masuk gitu. Yang pertama. Yang kedua disebut sihir kimia, kejadian luar biasa yang timbul dari perjalanan bintang atau hewan sehingga dapat menumbangkan pohon-pohon besar atau menjatuhkan burung yang sedang terbang. Ngerinya ayat jenisnya seperti gitu. Jadi menggunakan perjalanan bintang. Berarti ieu mah lamun dina ieu mah pemburu non. Jadi na koran kapungkur mah barusan aya na koran zodiak aya beda naon aya rasi-rasinya aya Capricorn Abi Capricorn abi sapahili jeung popcorn urang we popcorn mah kan moronol ya. Jadi aya berhubungan dengan itu, dengan perjalanan bintang. Jadi orang diambil tanggal lahirnya, kemudian dipaskeun dicocokkeun namun tanggal lahirnya dina bulan anu gitu kan, berarti masuk dalam kategori bintang ini. Dan ini nanti menjadi media biasanya kieu bener ya, kita masih kena berlaku ayeuna nu masalah perjodohan biasanya itu kan weton masa pemain lama ya ya mah bintangna ieu cenah nyambung gitu kan. Sabab aya anu gitu kan. Namun hayang bisa cocok aya mediana gitu. Aya carana. Itu ngaruh loh. Termasuk masalah kedudukan, masalah posisi perusahaan. Jadi misalkan seorang akan menduduki jabatan anu, kemudian dilihat tanggal lahirnya, dan dia bakal bangkrut lama gitu kan, ayo ngaganggu mah gitu kan. Seperti itu. Masih lain nama hujan. Nah, perjalanan atau hewan. sio Iya. Sio naon enggak? sio bago Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang disebut dengan sihir indi, yaitu bacaan sambil menyuruh orang banyak untuk menginjak-injak temannya sehingga seperti yang keluar jantungnya, atau hatinya, sambil menyebut-nyebut orang yang dihianatinya agar tidak mati dan jantung mencopot. Biasanya dalam percobaan pada buah delima sampai keluar bijinya. Sihir yang menggunakan media dengan mantra. tinggal tulis di dia tadi udah dibacakan tadi ada tong di mantraan. Dan mantra-mantra itu sebetulnya ada loh, ada mantra-mantra itu banyak kali ada orang-orang terdahulu biasanya punya mantra-mantra itu, dan kadang bisa kadang hati gitu, yang jauh kan jampe, tapi bedanya jampe biasa yang suka pakai sihir gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat ayat disebut Yamani menggunakan boneka untuk wajah seseorang agar wajahnya menjadi seperti binatang. Perbuatan ini kalau orangnya sampai mati disebut teluh. Kalau hanya ganti rupa saja namanya penuh, tapi akan kelihatannya jadi buta. Jadi menggunakan media boneka. Bisa juga di tusuk
termasuk ininya. Jadi boneka itu hanya sebatas medianya saja, tergantung mau diniatkan kepada siapa si boneka tersebut. Maka lamun Mang Lajoy di dia pemana boneka tadi, nah aduh ngeri gitu kan. Bisa jadi acting gitu. Tapi bisa betul bisa pakai media ini. Oh, ayah Ria. Ya. Ayah Ria. Ayo nama pakai media bonsai ya. Ayat dari kia, yep, terlepas benar dan salahnya, ya. Karena yang kepercayaan jenglot terang, ada yang mempercayainya adalah orang yang sekian ratus atau puluh tahun ke belakang hidup dulu dikutuk itu maut jadi seperti boneka gitunya. Ayah dari dapat bahwa itu adalah sama media boneka akrilik, can aya plastik, can aya pengolah eta. Ayeuna kan aspatan nyen boneka nu kumaha wae bisa nya tina media. Ieu kan baheula mah buat itu dari kulit hewan. Buat boneka itu tina kulit hewan. Bahan alami kemudian jadilah serupa dengan bentuk kita gitu kan. Siun cenah aya ieu walaupun dipilih bisa aya naonna di jeluna aya gutihan biasa. Itu hanya sebatas media sebetulnya kayaknya. Dan kullu nafsin dari kotor seluruh yang bernyawa pasti kan mati. Tidak jajalhum la yastakhirun sa'ata wala yastaklimun. Apabila nya nggak bisa ditawar-tawar untuk diingkekeun atau yang cepat semua yang mau selesai mau jadi jenglot kan, mau jadi jenglot. Empat. Yang kelima ada yang disebut tilasmat, yaitu coretan-coretan yang tidak dimengerti maknanya seperti huruf dal, huruf to, lam alif, terbalik dan selain sebagainya. Menurut Imam Al-Ghazali itu termasuk sihir. Jadi coretan-coretan yang tidak dimengerti maknanya. Jika paham coretan-coretan anak kayak wafak di akhir, kayak wafak di akhir. Nah ini lamun di Arab yang tulisan anak tulisan Arab, tergantung di mana daerahnya gitu kan. Aya tulisan anu Sunda ge untuk di coret gitu kan. Tiap daerah pasti punya itu. Dan itu pun sama sebetulnya media. Kemudian ada Rocky. Gaya yang lain sudah merek mobil. Rocky gerung. Sama mantra yang tidak dimengerti maknanya tapi menimbulkan horikul adat. Ini hampir sama dengan yang tadi yang Hindinya. Mungkin hanya munculnya saja dari mana ini perlu penelitian ya. Sihir nukia ayana di mana pasti beda-beda ya. Gitu kan? Mantra ini sama mantra yang tidak dapat dimengerti maknanya tapi azimat. Mun diurang disebutna tulisan atau perkataan yang diambil dari nama malaikat atau orang besar terkenal yang bila dipanggil akan melayani apa yang diinginkannya. Jadi dengan media tulisan itu sendiri kemudian tulislah sejumlah nama-nama yang diinginkan. Gitu kan mungkin itu masih diblocking bu Nabi Muhammad. Jadi ayat tulisan-tulisan lamun dina ieu mah semacam nyambat tapi dengan media tulisan. Nyambat seseorang Kalbun ya
menyembah seseorang, dan itu sangat mudah, sangat bohongnya. Sok tingali namun aya nu karasukan kasupan ditanya pasti mengungkapkan, tapi di mana-mana ya, di mana-mana. Namun anu Jakarta di mana selalu disebutkan teh nama-nama yang sama ya, yang sama gitu. Pabukian Santang, terus tadi Yoro Kidul, di mana-mana Yoro Kidul gitu kan. Apa Kembar, apa apa naonana gitu kan. Jadi selalu nama yang sama gitu kan. Ternyata orang besar teh orang terkenal. Yang kedelapan istidamat, yaitu dengan memanggil binatang atau arwah dengan membakar kemenyan dan mengucapkan mantra-mantra. Arwah tersebut akan datang sambil menjawab pertanyaan si tukang sihir. Sabda Rasulullah dalam istidamat itu haram, karena yang datang itu adalah jin. Istidamat. Bahkan kalau memintanya langsung kepada jin atau setan tersebut, maka hukumnya syirik atau musyrik. Dan ini nyata loh, nyata. Ya, selalu ada orang-orang yang dipanggil atau semacam ilmu dalam bela diri. Pernah bela diri enggak? Pernah. Pemacan, pamonyet, Pak Bagong. gitu kan? Mempraktekkan nama sesuai dengan yang dimintanya kan? Gitu. Itu nyata ada media sihir yang seperti itu ada. Wajar bu. Nggak boleh ngamuk kaos ucing mah gitu kan. Ngerina kan lamun nyambat na ucing juga ya. Asin we guys, cicing. Bukan serupannya macan, bukan serupan. Macan dukut. Orang itu mah uget-uget. Dan itu membakar kemenyan, memanggil arwah binatang, memanggil binatang atau arwah itu sama. Membakar bangsu. Dan jelas disebutkan bahwa yang datang itu bukan seperti yang dikatakan oleh orang tersebut. Betul, jin mempunyai pengetahuan masa lalu yang sangat panjang, betul. Tetapi pengetahuan itu hanya pengetahuan masa lalu. Jadi tidak ada satupun yang punya pengetahuan masa lalu mah. Lamun masa lalu pasti apalin, gitu. Pasti apalin. Pada ini begitu bahwa mana anu kan kaget kan. Ku kaget pertama geus bisa dibaca wae urang kan langsung percaya. Gitu kan? Kaget pertama sejumlah kopi orang ke anu ya bahaya ya bisi muka kartu orang apa orang kan tersugesti untuk percaya, dan seolah-olah pengetahuan tentang masa lalu itu menjamin dia juga tahu tentang masa depan, padahal nggak ada. Itu bagian daripada rahasia. Tidak ada satupun yang tahu tentang masa depan, mada taksi bugodan, apa yang akan terjadi hari esok itu tidak akan ada yang tahu. Walau kebiasaan, gitu kan, tetap tidak ada yang tahu. Yang semestinya yang nyatanya mulai terangin. Yang ngerti apa ya kan? Kemudian yang 9 witik atau wafak, yaitu atau kolom yang berhuruf isinya berapa nama, baik asma al mubarakah, dan minta langsung pada gambar tersebut untuk mendatangkan khawarij. Nah ini menurut Imam Ghazali, bila tahu maknanya dan maksudnya dan memintanya kepada Allah, maka boleh. Kalau tidak tahu maknanya dan memintanya kepada tulisan itu menjadi haram. Jadi ada beberapa misalkan dengan kaligrafi yang agak indah,
kop panjang gitu kan, atau garis apapun huruf hijaiyah itu wafak. Kalau tahu maksudnya, maksud dari tulisan itu artinya kayak kurang dipasihan ya ke seseorang dan diberitahu iya maksudnya teh kieu, iya maksudnya teh kieu. Tapi kan kita tahu tentang itu dan diarahkannya memintanya kepada Allah itu mah boleh, sauri Imam Ghazali boleh. Tapi lamun tema hanya menggunakan itu saja dan percaya bahwa itulah yang akan mendatangkan rezeki misalkan, itu menjadi haram. Simpan dina sorong bukan tulisan itu, kemudian dipakai pemuja kedudukan biasanya disimpan dina naon gitu kan dan lain sebagainya, pokoknya ini dipakai. Tapi kalau tidak tahu maksudnya menjadi haram, tidak boleh, harus tahu dulu maksudnya. Makanya lamun diberek batur goyang katanya, jangan-jangan pernah saya kini pernah ya contoh ya, pernah contoh nama dan identitas disamarkan. Abi pernah baca menyaksikan sejumlah perangkat aya naon geus segala rupa di dunia, barang adat termasuk keris yang kecil itu ada. Nah, ada satu buku, di buku itu teh aya sholat naon lah, tapi pas diartikeun niatna salah. Oh, meureun maksudna mah sholat tolak bala eta, tapi jadi sholat tolak rezeki. Jadi niatna ieu itu salah nulis gitu kan, nu masihan teu salah, jadi kan jadi artinya jadi beda kan. Jadi abi niat sholat nolak rezeki nolak rezeki gitu kan. Semua amat sama gitu sombong. Nah itu, dan yang terakhir yaitu nasroh ya. Nasroh itu mengobati sihir dengan sihir, hukumnya haram. Jadi perang sihir sebenarnya perang sesuatu yang luar biasa, gunung luar biasa deh, tapi cara-cara anu memang tidak diperbolehkan, namanya nasroh. Pertama kawas dina naon jadi lawan satu sama lain, musir jeung lawan musir emang terjadi dina susana berarti. Gitu. Dan itu terjadi, ada loh gitu kan, sieu nyihir ke seseorang nyatet balas deui ku lawana gitu kan dengan sihir yang lain, tapi sama melawannya dengan sihir, itu pun haram. Tidak boleh melawan sihir dengan sihir. Maka solusinya, karena sihir merupakan khawariful adat yang diharamkan oleh Allah, oleh syara, oleh agama, dan bahkan banyak orang yang terkena, malah Nabi sendiri pernah terkena, maka cara penyembuhannya haram dengan sihir lagi, tapi harus seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi, yaitu dengan membacakan ayat Al-Quran, surah Al-Falaq, An-Nas. Maka kita pun boleh mencontohnya dengan membacakan ayat Al-Quran, sholawat, zikir, doa, hizib. Hizib itu kumpulan dari Quran, sholawat, zikir, doa, dan istighfar. Atau boleh juga dengan tawasul, membuat wasilah. Sebagaimana kita ketahui bahwa persamuan sihir adalah persamuan batal atau disebut dengan istidraj, maka mudah sekali bila ditolak dengan Al-Quran, sebab persambungannya hak, sebagaimana firman Allah dalam Al-A'raf ayat 118, bahwa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Kemudian tibalah hak dan hancurlah apa yang mereka atau ahli sihir lakukan. Dan ini sering kita mendengar bacaan ini di ahli-ahli bahwa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ini bacaan Quran
untuk menolak sihir. Atau dalam Al-Isra ayat 81, Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dan katakanlah yang benar telah datang, yang batil telah lenyap, sesungguhnya yang batil itu adalah salah satu yang pasti lenyap. Itu cara menolak. Jadi ada surah Al-Falaq, surat An-Nas jelas. Tetapi lagi-lagi masalah pembacaan ini berarti harus dengan konsentrasi yang tinggi dan keyakinan Sesuai bimbingan sesuai dengan kepercayaan, gitu kan? Awas berbeda lah seperti obat yang kita minum dari dokter, gitu kan? Artinya kita juga harus punya keyakinan itu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan bacaan itu bila dibacakan sebelum kita tidur, salah satunya adalah mencegah itu. Jadi dibaca sebelum tidur Al-Falaq, Anas, itu salah satunya bukan hanya sihir, gitu kan? Seluruh pokoknya tinggal di kandungan surah Al-Falaq dan Anas kan. Di surah Al-Falaq mah jelas kan, dari buhul-buhul, gitu kan? Dari keburukan, dan munculnya fenomena Al-Falaq itu kan di waktu pagi kan, waktu subuh. Artinya sejalan dengan ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat, ada beberapa tanda-tanda kebesaran di sana. Jadi hati-hatilah dengan waktu pergantian dari siang menjadi malam dan dari malam menjadi siang, karena pada waktu itulah proses transformasi energi siang ke energi malam ke siang. Dan kita tidak tahu makhluk apa yang hidup dalam energi tersebut, gitu kan? Maka Allah mengantisipasinya dengan sholat maghrib dan sholat subuh, ditambah dengan surah-surah yang berhubungan dengan itu. Kata apa yang tanya? Nah, kemudian yang muncul di TV, di media itu saya kira bisa dibagi lah. Ada yang memang betul-betul terjadi, ada yang memang hanya sebatas naon teh dina istilah TV teh nya rating aya, ada yang benar, ada yang jadi pandai-pandailah itu. Dan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tidak semuanya benar. Waspadalah. Jadi jadi kurang lebih ya, kepercayaan itu ada dan sampai kapanpun pasti ada. Jadi di zaman Nabi lebih ke zaman modern oke, sangat muslim canggih, fenomena itu ada. Kepercayaan orang terhadap hal-hal yang seperti itu memang pasti akan terus ada, gitu. Dan cara-caranya pun untuk melakukan hal yang itu pun pasti tetap ada. Nah, itulah sebetulnya yang menjadi esensi dari kepercayaan kita pada Tuhan. Artinya mereka sakumaha tinggi tingkat kemakrifatan seseorang pada Allah, apabila tergores sedikit dengan kepercayaan terhadap hal-hal yang seperti itu, sudahlah selesai, gitu kan? Dengan karena jin, gitu kan, karena barang pun namun lebih daripada melebihi kepercayaannya, sudahlah. Tapi adanya hal itu memang ada, gitu. Ada hal yang luar biasa. Jadi kepercayaan kita kepada yang biasa dan yang luar biasa itu harus sama, tidak boleh dibedakan. Harus sama kepercayaannya. Itu sama-sama tidak mempunyai asar, tidak mempunyai hasil, gitu. Waalaikumsalam. Kopi. Kira-kira seperti itu ya.
sampaikan sedayana motor kayak jeung lekuk jamuan begitu. tadi bagus tadi bagus Lah di dia Pak. Ya sambil mah nyemput. Hah? Nyemput nyenak ember pasang. Pelatih sekarang. terima kasih dan silahkan bila teman-teman melihat tadi melihat fenomena atau napi naon lah mau aya dina tontonan atau ada yang di sekeliling kita buka malam ini mudah-mudahan sedikit bisa memberikan gambaran. Jadi bisa ya anak muda ya budak orang gitu kan tiba-tiba diberikan tawaran ABCD gitu kan padahal itu tadi ini masuknya dalam kategori yang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya kasih waktu dulu untuk Pak Denny untuk memberikan silaturahmi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah mungkin ada sebagian yang kenal saya dari Tunggilis, kebetulan sering kesini lah main-main dan berbagi pengalaman. Menarik mengenai apa yang menjadi topik pembahasan kali ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu pendalaman mungkin Anwar, karena untuk hal yang seperti itu sepertinya tidak ada, tapi ada seperti yang tadi diungkapkan. Contoh misalkan yang kesurupan gitu ya, yang kesurupan beberapa tahun ke belakang di MTS, jadi sering kejadian seperti itu, atau beberapa tahun ke belakang banyak sekolah-sekolah, satu sekolah katanya kan kesurupan massal gitu. Nah untuk yang massal seperti itu misalkan contoh, apakah boleh dikatakan kalau jin itu apa, jinnya itu berkelompok atau bagaimana, apa membuat satu diskusi bersama itu. Kemudian mengenai tadi cara mengatasinya yang kesurupan tersebut, seperti ada yang misalkan ayat suci yang dibacakan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini kejadian di kami itu ya, hari ini bisa diatasi, kemudian hari berikutnya kok timbul lagi gitu, datang lagi. Tapi yang jadi mana ini emang terjadinya pada orang-orang yang itu langganan seperti itu. Ketika diatasi ya hilang gitu oleh Kang Agan gitu. Biasa oleh ajukan lagi gitu ya. Dengan Denny sampai kau masih dan gitu. Berikutnya ada lagi gitu. Bahkan yang uniknya seperti ini. Jadi yang ada di dalam raga itu entah apa itu lah, katanya gini, tolong saya hantarkan ke tempat anu. Nah, ya iya itu karena sudah saking bosannya gitu, bosannya ada beberapa kali lah sebelum tolong saya hantarkan ke tempat anu. Memang tempat yang dimaksud itu sangat sekali angker gitu lah, sugesti mungkin atau apa. Sudah diantarkan memang ya sejak saat itu yang sampai sekarang nggak ada lagi gitu. Iya. Itu yang itu. Kemudian Ayo. kemudian yang selanjutnya Gojek gaib. Cindy apa? ada sebagian orang yang bisa melihat hal-hal yang gaib seperti itu gitu. Yang gaib seperti itu yang misalkan mendiami suatu tempat itu ada berbagai macam bentuk dan lain sebagainya, seperti yang ya kalau bisa dikatakan di komplek MTS itu kan kata komplek nak bahkan tidak semua orang
ketika malam sanggup ke sana emang sepi kecuali saya bisa ngempang gitu ya. Itulah mengenai jadi bagaimana ketika tokoh itu ketika tadi yang mengantar bahkan cerita ya dengan Kang Adang sendiri gitu mengantarkan sampai sana tapi sampai sekarang sudah tidak apa-apa. Ya demikian mungkin nanti bisa menyusul ada pikiran-pikiran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang merasuk ke Pak Guru. Belum ada wangsit. Ya, badan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bahasan tentang sihir panggilan Pak Aino, panggilan mau badai diteruskan berarti tadi kan sihir rasa seluruh jenisnya kami pelet tetap kategori mana? Tadi akan akan dijelaskan gitu panggilan kekasan itu panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk ya orang itu ya. pengguna sihir tak? Masalah pelet. Si badai masalah pelet. Kategorinya can bener ya tak? Pelet suyun? Pelet suyun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ngamaskeun perkawis. Eta masalah misalkan jama palalinter ya biasa atau luar biasa nah apakah bisa dikategorikan musyrik dikala manehna ngalakukeun misalkan lah contoh kecilna nya baik-baik manehna menerawang dan lain-lain tapi dia di sisi lain melakukan ya keagamaan maksudnya setelah apakah bisa dikategorikan itu musyrik gitu untuk sihir kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada naroskeun hungkul terkait ketika ada orang yang ingin belajar ilmu agama, tapi kepada bisa dibilang ada seorang wali yang mengetahui bahwa dia itu seorang wali, tapi dari segi bacaannya itu dalam tanda kutip karena ya kita dengan bahasa kita berarti kan berbeda dengan bahasa Arab, tidak sempurna bahasa Arab. Nah, orang tersebut itu berguru kepada wali tersebut, tapi karena dia orang awam, jadi dia tidak tahu bahwa yang dia belajar itu kepada wali. Nah, suatu ketika dia melihat suatu ketika dia sholat, nah ketika sholat, tapi dia itu mendengarkan bacaannya itu tidak sempurna, yang memang karena dia itu sudah berpindah-pindah itu ya menuntut ilmu agama, jadi kan dia dapat membedakan. Tapi suatu ketika dia pindah lagi ke pesantren yang memang ke suatu pesantren yang berada di Madura, di Bangkalan. Nah, di tersebut dia di situ kan sudah terkenal bahwa Syekhona Halil Bangkalan itu adalah sebuah wali. Nah, yang mengetahui wali adalah wali tersebut. Nah, ketika itu sang santri itu disuruh untuk menyebut dan untuk memayunginya. Nah, seketika itu orang tersebut itu kaget, loh kok kenapa orang yang saya anggap remeh ternyata dia adalah guru dari yang saya tuntut ilmunya tersebut. Nah, sebenarnya dari hal tersebut, apakah kategori orang tersebut itu dapat dengan ataukah karomah ataupun apa gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi yang disampaikan, nyambung nih. Ini jadi ada banyak hal di anak muda dulu gitu, hari ini atau dulu. Pertama, kaitan dengan masalah ini, saya sendiri di waktu masih di Padalarang sering terjebak dengan terjebak pula dengan perkara-perkara ini, karena memang kenalan dengan Sunda Wiwitan gitu ya. Kemudian terkena sering pula banyak hal yang katakan anak muda hari ini ada yang lebih kaitan dengan mandi wajib, ada yang mandi wajib itu belum tuntas gitu kan, akhirnya harus seperti apa cara mandinya, kaitan dengan onani gitu kan, masturbasi, hal-hal yang seperti itu yang kita anggap hal remeh-temeh gitu. Dia sendiri tidak tahu konsekuensi dari itu semua. Terus terang di kurikulum K13 itu nggak ada kaitan dengan ini, yaitu sampai masa SMA. Untuk di kurikulum PAI itu nggak ada, itu hanya ada di pesantren saja. Nah, bagaimana generasi penerus bangsa ini sampai terjebak gitu kan, sekolah ke SMK, sekolah ke SMA, tapi nggak ada pembahasannya. Yang ada pembahasannya dari sini kan kopi. Ayo coba bahasannya masalah sihir di SMK yang terus kasih udah. Kemudian masalah ngebahas kumaha mandi wajib diet ayahnya di SMK ya. Caca tentang bahaya masturbasi atau onani ayah. Ya, ini hal yang terus terang hari ini kan media sosial itu begitu galaknya gitu ya, sehingga ibadah kita ini menjadi berbahaya. Yang mungkin untuk disampaikan kepada harus ada kerjasama antara pendidikan umum dengan pesantren untuk membahas ini sangat penting. Terima kasih. Onani teruskan. Ya, menarik dan tidak bisa saya jawab semua. Yang pertama masalah pada ini itu ya, singkuring terbiasa memponis atau menjas itu betul atau tidak, sebab tidak mengalaminya, tetapi kurang lebih dari sumber dari informasi yang barusan didapatkan, maka betul tadi ada korelasi, ada hubungan bagaimana kita selaku generasi lah untuk menjaga badan kita, lahir dan batin kita untuk senantiasa terjaga. Sehat lahir itu ya kumaha orang carana bisa seimbang lahiriah, dan itu tidak bisa dijelaskan secara singkat, tetapi tutorial untuk sehat lahiriah itu banyak bisa gitu kan. Dan di samping itu sehat batin pun juga perlu. Makanya jika ditemukan misalkan di sebuah lembaga, di sebuah komunitas, ternyata ada hal-hal yang seperti itu, mungkin salah satunya bagaimana meningkatkan kesehatan batiniahnya. Da aya nu api-api eta teh aya nu bener gitu kan. Kawas perempuan lamun kena keputihan atau bahasa lain mah sumilageun, persis nu kasurupan Pak, nyeri nate gitu kan, persis nu kasurupan, padahal
Si kuring pernah menemukan itu. Sudah pernah merasakan. Yang jalani kejang-kejang ya, segala disebut Matana. keluarlah bahasa-bahasa di luar sadarnya. Ternyata ada beberapa sebab yang agak nyambung. Siji sandahar ti mana Salah deui. si Lastri Satri nu kaduana dia sedang punya keputihan pada waktu itu, jadi geus dibaca naon oge diusir jin euy asupan jin eta mah ini bare bala-bala we jeung leupeut gitu kan, cager we anu kitu Pak. Jadi analisanya memang harus detil gitu kan. Itu yang kedua, tradisi pendidikan dulu itu selalu menyeimbangkan aspek batiniah. Bagaimana membacakan Fatihah di awal pembelajaran, memfatihahkan orang yang mengarang buku itu, memfatihahkan orang yang memberikan sedekah bangunan itu, memfatihahkan orang yang mewakafkan tanah itu bagian daripada pembersihan batiniah gitu kan. Nah kan lucu di MTS tapi lo baru kesurupan gitu kan. Jadi selama ini MTS belajar apa saja gitu. Artinya ada hal yang kurang, jangan menunggu kesurupan lagi lah saya kira. Perbanyaklah hal-hal yang memang sangat memberikan suplemen terhadap batiniahnya. Jadi agama itu bukan hanya sebatas di wilayah kognitif pengetahuan, tapi agama itu harus masuk pada rasa si siswa tersebut yang ada. Dia percaya terhadap Fatihah dan Bismillah, itu kuncinya. Tidak hanya sebatas membacakan Bismillah dan Fatihah sebagai syarat sahnya masuk kelas saja, kan? Itu kan hiji. Jadi silahkanlah formulasinya ke depan bagaimana menambah aspek batiniahnya itu, gitu. Dari masalah jin yang dianturkan ke mana, yang diantarkan ke mana, itu bagian kecil lah, gitu. Kemudian masalah merek saya kira ada beberapa di sini Pak Mas Bodo, ada beberapa bisa masuk beberapa kategori, cuman itu pun sama saja pemikat atau penghancur sama saja. Kalau menggunakan media yang media tersebut ternyata tidak ada hubungannya dengan kalimat Allah, atau bahkan ada hubungannya dengan kalimat-kalimat Allah tetapi dalam prakteknya keluar, itu sama saja. Jadi benar cek orang Jepang kan, ulah hal-hal yang supranatural, berikan saja kepuasan fisiknya, dia akan nempel pada saatnya. Oke, gitu kan. Karet Jepang. Tambahan Asian. Gitu. Kemudian masalah musyrik pada saat dia mempraktekkan itu, dia masuk dalam kategori syirik. Di luar itu apakah dia masuk dalam kategori syirik atau tidak, tergantung apakah dia melakukan syahadat atau tidak, gitu kan. Tidak bisa dinilai bisi can syahadatnya anggar we sing rek salat sabaraha rakaat ge keur syirik gitu kan. Dan itu tidak boleh dipermainkan gitu loh. Ayeuna salat sedekah deui, berbuat kebaikan deui, isuk syirik deui, sedekah deui, itu sama saja dengan mempermainkan. Dan jelas di dalam teksnya itu yang akan merusak seluruh kebaikan amal seseorang itu adalah syirik. La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzalika liman yasha. Jadi sudahlah, kalau percaya ke Gusti Allah, Gusti Allah gitu kan. Kalaupun percaya kepada yang lain harus sesuai urutannya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarri. Ada 6 target sasaran iman kita, tetapi selain iman pada Allah itu menjadi iman turunan dari iman kepada Allah, berarti dia iman pada malaikat. Tapi iman pada malaikat tidak sama derajatnya dengan iman kepada Allah, karena Allah lah sumber utamanya. Itu seperti saat kita itu bahas masalah dulu masalah pelindung penasehat misalnya. Oh iya Pak gurunya, namun dinas susunan kepanitiaan gini, pelindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada wilayah administratif, ada wilayah kepercayaan. Jangan dimasukkan dengan itu. Termasuk ini yang masalah berguru, nabi berguru. Jadi begini Pak, Mas Amri, dalam hikmah pun ada yang linear, ada yang tidak linear. Dalam tasawuf itu ada orang yang bertahan, dia masuk dalam makom tertentu, ada yang tiba-tiba dia masuk pada makom itu, dan yang menentukan dia masuk pada makom itu bukan dirinya, tapi oleh Allah, gitu kan. Jadi gini, sederhanakan. Aya jalmi anu pinter teh ladang apapun, maka kita sangat pantas sebetulnya kan. Si eta ayeuna sukses, pantas. Dibacalah sejumlah riwayat dari kecilnya gitu kan. Jadi sosok anu sosok yang pantas untuk itu, karena aya alur anu linier gitu kan. Tetapi ada juga yang tiba-tiba gitu kan. Artinya hal yang linearnya itu hanya Allah yang tahu. Di pandangan manusia itu linearitasnya tidak diketahui silent. Gitu loh. Ada orang yang kurang itu percaya gitu kan. Ini si eta bisa kieu gitu kan. Nah, padahal ada sejumlah riwayat kurang apa kayaknya nggak nyambung, mungkin saja tidak terlihat oleh kita, tetapi ayat linear ayat Gusti Allah banyak sarwa bae gitu kan. Artinya hanya tidak terlihat kasat mata ke orang seperti itu, tapi Gusti Allah mah geus pantes eta dina tempat itu, dina makom itu. Nah, sehingga ini menjadi efek terhadap wilayah-wilayah fikih. Wilayah fikih ini ayat jalmi anu secara fikih, misalkan dalam bacaan-bacaan doa, bacaan-bacaan ini masih biasa-biasa saja, tetapi tingkat ma'rifatnya ternyata lebih daripada orang yang fasoha. Itu ada, dan itu terlepas dari cara dia, caranya. Seperti ya dalam ilmu akidah saja, ilmu tauhid, ada orang yang mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, dan dia mempunyai ketauhidan yang tinggi, dan ada orang yang tidak mempelajari tetapi juga mempunyai ketauhidan yang tinggi. Kawas ini lah, kawas lansia, orang diuji jeung lansia kan tentang kognitif, tentang pengetahuan jauh kan. Orang ditanya karek ini macam apa loh guna-guna, tetapi dia punya ketauhidan yang tinggi, misalkan dalam satu hal, misalkan dalam masalah rezeki. Terus ini sholatnya biasa, rajin biasa gitu kan, semampu, proporsinya dia seperti itu. Tapi rajin pepelakan gitu. Pepelakan teh tanaman-tanaman yang lamun dihitung panen teh bulan kan itu gitu. Kan sudah di luar konsep kita. Kenaon tuh pepelakan gitu udah mau cek syariat mah mau kalah kemana-mana, tapi bukan itu. Gitu kan?
bukan itu yang dimaksud. Jadi saya kira pasti ada hal yang seperti itu, dan kami tahu ketiasa dijas apakah orang tersebut pantas untuk itu atau tidak gitu kan. Jadi riwayat itu perlu dipelajari. Jangan-jangan dia punya amalan-amalan tertentu yang kita tidak mengetahuinya. Terus yang terakhir masalah edukasi, masalah pendidikan pun sama sebetulnya. Kan di balik layar. Jadi Kali-kali. Tapi ingin dilihat layar. Ini Pak, dulu saya waktu di SMA itu pernah ada islamisasi pengetahuan bagaimana menghubungkan sebuah konsep-konsep ilmu dengan ayat-ayat kauniyahnya, ayat-ayat Qur'annya misalkan. Dan itu sedikit memberikan spirit yang berbeda ketika tidak sama sekali dihubungkan. Dan kita sangat sulit untuk menggiring di usia SMA lah, SMK untuk bisa masuk ke ranah sini karena memang dorongannya kurang Pak. Dorongan orang tua sangat kurang. Saya kira masih kurang. Jadi sangat kurang tuh begini. Orang kan paling enak diatur di SMK, SMA kan paling enak diatur ke kolot kan. Pada akhirnya kolot yang pakai gitu kan, itu yang merusakan. Yang kedua, pun sama pola pembelajaran, mohon maaf, baik di SD, di SMP dan di SMA, kayaknya metodologi gitu wae. Hanya beda bukuna merenya Pak, beda bukuna, beda seragam. Artinya harus ada sejumlah pendidik yang paham tentang itu, kemudian berjamaah bersama-sama untuk masuk ke sana gitu loh. Oh, Teresa. Gitu loh Pak. Kader. Jadi memang tidak akan dapat apa-apa. Saya tanya kemarin yang baru lulus di SMK, ada buku parulang. Mending sebenarnya naon rek balik pede pisan gitu kan. Kapal aja sedang 3 naon terus kamari menang naon bae sekolah gitu kan. Bukan saya tidak percaya tidak dapat apa-apa. Tapi lo harusnya Anda harus pede ketika keluar. Saya harus percaya diri ini akan menghadapi sesuatu yang baru, normal kan? Bener kan? Kondisi yang baru kan, asalnya jajan di berehan enggak poe, kemudian asalnya di lingkungan sekolah dengan sejumlah kebiasaan tiba-tiba harus segalanya terhenti, bekalnya jadi terhenti gitu kan, harus memikirkan, harusnya dia punya bekal yang sudah siap kan? Itu yang kurang. Hanya kalau itu tidak bisa disiasati di sekolah formal, maka giringkanlah ke majelis-majelis yang tidak formal seperti ini, tapi mudah-mudahan ilmunya formal gitulah kira-kira. Namun ayeuna kieu ya, syukur-syukur teman-teman atau adik-adik bisa masuk pondok. Kalau enggak pun ya carilah yang kira-kira bisa mensuplemen lebih daripada apa yang diberikan di tempat yang formal itu gitu kan. Namun di sekolah tuh menang nanaon, jangan dinu kira-kira bisa menang nanaon gitu kan, karena kalian akan terjebak pada sejumlah kebiasaan rutinitas sekolah. Berangkat, waalaikumsalam, berangkat pagi gitu kan ke sekolah, terus pakai seragam, minta uang jajan, masuk kelas, ayah guru diajar, guru kemudian bulin, buat saya kadang tidur, terus buat saya istirahat, nongkrong di warung, kemudian rutinitas itu rutinitas itu kayaknya apa gitu kan, dapat apa gitu kan, kemudian minggu jeung Agus latihan bola lah, pugu-pugu gitu kan. Jadi harusnya
Jadi saya bingung ini, jadi bingung teh ya, karena pada akhirnya balik lagi ke konsep ta'lim ta'alim itu tadi, ketiga unsur itu harus ada, Suhi non Suhi murid nateyang, guru nateyang, orang tua nanti agar kita, kan? Akhirnya muridna teyang, terus orang tua nateyang, guru nak gur. Jadi ketiga-tiganya memang harus berusaha gitu kan, seperti itu. Yang mudah-mudahan ya, tapi gue kangen sih ya, kangen deh ya. Bala waktu 2000 tahun 2000-an di sini mungkin belum ada sekolah setara SMA-an ya, artinya masih kenemun SMA teh Punyasari, Pangandaran, Ciamis, gitu kan, seperti itu kan, Canaya lah di Pangandaran. Nah ini tiba-tiba kan, jumlah yang banyak gitu kan, tetapi iklimnya belum terbentuk, iklim nuansa keilmuannya belum terbentuk, hanya sebatas biasa saja gitu kan. Jadi ya mungkin ada beberapa lah kegiatan kecil di luar sekolah yang itu bisa memberikan suplemen juga, seperti saya lihat ada beberapa yang latihan di lapangan gitu kan. Tapi forum-forum diskusi kecil-kecil dari yang diinisiasi oleh pelajar atau misalkan skill-skill yang diinisiasi oleh sekolah tersebut juga belum muncul gitu kan, selalu harus dari pihak luar gitu. Jadi pertama PR. Lanjutan apa mentanya tadi dibahas teh kaitan sarang FK mengatasi tadi ketika tadi harus membacakan surat itu, sholawat itu, doa itu dalam keadaan junub gitu loh, karena dia tidak bisa menyelesaikan mandi wajibnya, sehingga efeknya seperti apa untuk menanggulangi sihir tadi itu dong, mandi wajibnya itu sah kan, sehingga sudah layakkah ya kumaha solusinya gitu kan. Nah mulai dari mana, sementara hari ini punten tadi kan di Saudi ternyata dari SD sampai SMK pembahasan terkait mandi ini gitu kan tidak ada. Kemudian guys SMP itu ngaji beres masuk ke dunia SMP itu guys mau ngaji, masuk ke dunia SMA lebih parah gitu kan. Ya makanya saya punya program yang dulu itu yang belum terrealisasi, mudah-mudahan terrealisasi. Jadi gini, abdi kapungkur gaduh rencana teh ngadamel namanya madrasah metamorfosa. Madrasah metamorfosa itu sebetulnya jalan tengah ketika di sekolah tidak menemukan itu Pak Rita. Jadi kita manfaatkan hari Sabtu, cuma ya keburu masa seperti kita ngerancang bulan Desember gitu kan, rancangan itu bulan Desember, ketika dirancang di bulan Januari Februari Maret semua gitu kan, pertengahan Maretnya minggu kedua Maret semua, dan kita diam semua. Tapi mudah-mudahan ini menjadi angan-angan, menjadi PR. Jadi hari Sabtu kita manfaatkan untuk teman-teman yang ada di adik-adik kita lah, yang ada di SMA, SMK, Alia, bahkan dari Alia dulu hadir, dari SMK hadir. Jadi kita buat madrasah kecil, memanfaatkan hari Sabtu bagaimana lintas sekolah loh, bukan hanya untuk satu sekolah. Jadi teman-teman nanti bisa gabung di hari Sabtu itu full, kita dari jam 8 sampai jam zuhur, tetapi sebagai pengikatnya kita berikan beberapa skill. Tapi sebetulnya bukan pada skill itu, kita ingin membangun kepercayaan dirinya dan membangun tadi fondasi agamanya tentang hal-hal yang kecil, tetapi itu menjadi fundamen. Masalah fikih kayak pas bagi para remaja juga belum selesai kan. Nah itu, dan itu harus didorong oleh dua
dua sudut pandang, satu sudut pandang agama, yang kedua sudut pandang medis. Makanya kami nyari untuk si Arija kerjasama gitu kan. Ayah pos yang bermajanya, di pos yang bermaja tidak, jadi pos yang bermaja itu harusnya bukan hanya sebatas ketimbang kaos budak ledik gitu kan, tapi juga harus diberikan suplemen itu bagaimana tentang fikih haid perempuan, kemudian tentang junub dan lain sebagainya lah, yang itu sangat berhubungan, dan itu saya kira sangat ada korelasinya dengan hal yang tadi gitu kan, dengan hal-hal yang sifatnya supranaturalistis itu ada hubungannya. Cukup mungkin ya untuk hal yang aya patarosan ti nu ya aya juningan patarosan ti Risa Karni. Ibu Risa. Punten tumaros abi kantos ngadangu pengobatan tradisional dengan media telur. Saur telur endog saurna pamindogna hideng berarti panyawatna ditransfer eta kana endog eta manawi eta kumaha menurut ajaran Islam. Terima kasih. masalah Jadi daya aya dulu koresponden. Pasti atuh. eta media tadi kan media. aya di Jadi badan harus kan Hiji deui ti Halim Sanjay bade naroskeun pami naon ieu di ngadua dinu adinu nya sajen dosa teu ngadua dinu sasajen dosa teu mana bos Gini, kedua-duanya saya tidak bisa menjawab secara utuhnya karena prakteknya dulu harus kita lihat, gitu kan? Prakteknya dulu harus kita lihat. Jadi tidak bisa dijawab secara utuh itu. Tidak dijawab yang ini salah, yang ini benar, nggak bisa dijawab secara utuh gitu. Kita harus lihat dulu prakteknya seperti apa. Kalau dari ketiga unsur bukan lagi dibahas ya. Kalau dari ketiga unsur ada hal yang menyalahi, misalkan bacaannya bukan bacaan Quran atau dari hadis atau dari hizib gitu kan, yang dicontohkan, atau dari sejumlah para ulama yang bersumber juga pada Quran dan hadis itu, maka itu sangat penting. Yang kedua, prakteknya ada nggak yang keluar dari syariat, gitu kan? Tergantung itu. Termasuk masalah sesajen kan. Sesajen itu sebetulnya sesuguh, gitu kan? Sesuguh nganyuguhan saha gitu kan. Kalau nyuguhan hirup didoakan saya bisa kan. Malah kuduna memeh kan kurang diajar doa sebelum makan kan. Memeh di meja makan kan aya dahar sesajen kan eta. Ya. Lamun teu doaan eta berarti kan urang dahar jeung setan kan. Jadi tergantung itu. Sasajen kumaha di mana tempatna keur saha. Eta mungkin. biasa we coy. Tah, Aya patarosan, Dok. Pilih gitu. Pilih aya patarosan. Dulu itu kan sesaji seperti itu. Mabuk sama. atos Cukup saja mungkin. Terima kasih kepada semuanya. Lanjut selanjutnya perpanjangan biasa. Ini masalah praktek. Ada yang disebut transfer energi. Semacam tenaga dalam kemudian menerapkan kemudian udah dinalek jadi si mana gurunya ini bisa mengidentifikasi posisi muridnya di Ngedit. mana. Kemudian gurunya ini bisa mengidentifikasi energi yang dia transfer ke muridnya itu apakah masih ada atau tidak, ya, masih berlaku atau tidak. Dan ada salah satu transfer energi ini sampai si muridnya ini nggak bisa membuang energi tersebut. Dan gurunya memberikan sugesti, Anda lupa ke guru mana lagi nggak bisa ngalingitin dia. Sampai seperti itu. Nah, fenomena ini apakah masuk dalam pendidikan juga? Apakah masuk dalam
kesyirikan juga. Nah kebetulan sekali pelakunya ini pemimpinan, dia boga majelis taklim, kemudian dia bisa baca kitab kuning dan sebagainya, kemudian muridnya banyak gitu. Punya madrasah juga gitu. Ini yang mentransferannya, tapi nulisnya dari guru nanti ya boga madrasah, dia bisa nulis atau maca kitab kuning dan sebagainya, dia bisa gitu. Itu yang mentransferkan awal. Nah, apakah ini sebuah fenomena dari terkait dengan ilmu sihir itu? Nah, Jadi masalah praktek ini ya, energi itu kan hal yang goib. Cuman di fisika unggul anu bisa didohir ya, dijadikan rumus, dijadikan rumus, gitu kan? dari Dijadikan potensial. rumus angka atau huruf energi. Semua hal yang metafisik di fisika menjadi fisik, gitu kan? MC kuadrat. Cuma pernah habis ngebahas ya. Cuma di matematika pun ada sesuatu yang sebabnya di luar fisik, angka tak terhingga itu yang sampai sekarang sembahas ya, angka tak terhingga, gitu kan? Jadi pengetahuan ilmu pasti pun dibatasi dengan ketidakpastian. Ayah angka tak terhingga itu. Nah, terkait masalah transfer energi, sebetulnya tadi bisa pakai media yang terlihat, bisa pakai media yang tidak terlihat. Cuma kalau mengklaim bahwa ini tidak akan bisa, mau bisa dihukum mahadai, terus pasti, nah itu mungkin yang perlu dikoreksi. Karena kekuatan itu yang dibuat oleh orang tetap punya masa waktu, Pak. Kullu masya Allah makhluk. Selain Tuhan itu makhluk itu ada batas awal dan batas akhir. Cuma mungkin saking saking dia percaya betul bahwa apa yang dipunyainya itu mempunyai sangat luar biasa, sehingga diungkapkan dia semua bisa hukum mahadi lah, menjamin menangkap transfer ini semua bisa hukum mahadi secara syariat seperti itu. Sebetulnya masih ada, membuka kuncinya masih ada, dan batas waktunya itu masih ada. Gitu. Jadi orang yakin tuh gitu kan bahwa itu akan bisa seperti orang begini. Saya melihat beberapa video, misalkan ada orang yang punya kepercayaan tadi syirik itu tadi, nakodam masalah katanya, dia berburu untuk dihilangkan dari khodam itu kan. Saya melihat beberapa kejadian, ada orang yang hilang, ada orang yang nggak hilang, masih tetap ada. Kuncinya berarti ada pada orang tersebut. Tapi buka usaha sahagi hari di masih kena diingu kesorangan sama angger, gitu kan. Jadi kuncinya ada di pribadinya sendiri, gitu kan. Ya seperti ayat kejadian luar biasa di masing-masing anu cek nalar orang sigana teu kahati, tapi itu nyata, gitu kan. Asana mau bisain ngajengan benteng anu 3 meter, gitu kan. Tapi pada saat tertentu ternyata bisa, gitu kan. Luas komo. Kurewas misalkan, itu kurewas kan bisa jadi seperti itu kan. Was begitu tsunami datang, kan orang sudah tidak pakai nalar lagi kan. Itu ayah nu terus saya teh cenah ieu teh geus kudu pi cilakaeun we, gitu kan. Karena ada orang yang lain yang melakukan hal yang sama juga celaka, tapi dia tidak celaka. Gitu. Jadi ada struktur diri yang harus disempurnakan untuk pada keyakinan itu. Benar, seperti Satria Nusantara akan ilmu najla gitu. Selang katanya. Posisi nanti, bentar.
Eta apakah ada kaitannya dengan jin atau murni energi daripada tubuh itu sendiri? Ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, terus seperti waktu di merpati putih, ketika di merpati putih itu hanya sebatas pernapasan. Tapi ketika masuk ke khusus 1 dan khusus 2 itu tetap pakai mantra-mantra. Ketika dasar 1 dasar 2 kembali 1 balik 2 itu masih posisi pernapasan. Tapi ketika masuk ke khusus 1 khusus 2 ada wirid-wirid tertentu. Ya. Berarti itu apakah menggunakan energi lain selain yang ada dalam tubuh? Jadi ya, doa itu kan tidak bisa doa, efek doa itu kan tidak bisa dirasionalisasikan. Jadi artinya tidak semua yang pakai bacaan itu kemudian menggunakan yang lain, gitu kan? Karena jika itu adalah bacaan yang diperbolehkan menurut agama, maka hubungannya langsung dengan Allah kan, seperti itu. Maka kekuatan yang muncul pun adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah. Jadi tidak semua bacaan itu kemudian mengundang jin, gitu kan? Jadi lagi-lagi kita harus gini loh, ketika mendapatkan ilmu itu kita harus juga menganalisa, gitu kan? Menganalisa ini benar-benar ya kalau skill lah, bacaan takbir, gitu kan? Dibaca secara bersama-sama dalam ruang terbuka itu mengeluarkan energi yang sangat besar, tapi kan tidak mengundang jin. Itu bacaan sholawat dibacakan bersama-sama, gitu kan? Mendung tah lawan teh awat, gitu kan? Seiring dengan kita membacakan sholawat, seiring dengan itu pula Allah menahan hujan, gitu kan? Jadi tidak semua bacaan itu berarti mengundang jin. Dari lafadznya saja kita bisa menganalisa, gitu kan? Allahumma berarti kata Allah. Kita teruskan di offline supaya lebih nyaman. Terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk bisa belajar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana ya pasang? Mana aku rindu suaramu? Mereka